Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimatul Khairunisa dari S1 Kebidanan Institut Teknologi Kesehatan Malang, Widya Cipta Husada. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang ultrasonografi atau biasanya disebut dengan USG. USG adalah teknik diagnostik yang berupa pencitraan gelombang suara yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Salah satu fungsi USG adalah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Indikasi USG antara lain yang pertama, menentukan tanda-tanda pasti kehamilan, yang kedua, menentukan usia gestasi, yang ketiga, evaluasi perkembangan janin, yang keempat, menentukan presentasi janin, dan yang terakhir yaitu screening abnormalitas janin selama kehamilan. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus mengenali dulu alat-alat yang akan digunakan. Mesin ultrasonografi terdiri dari beberapa perangkat. Yang pertama yaitu monitor. Monitor berfungsi untuk melihat hasil pemeriksaan ultrasonografi secara langsung. Yang kedua, alat penting lainnya adalah transducer 2 dimensi yang berfungsi untuk mengirimkan gelombang suara. Gelombang suara yang dikirimkan dapat diterjemahkan sebagai potongan gambar pada monitor USG. Transducer dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transducer transabdominal yang digunakan pada dinding abdomen. Yang kedua yaitu transducer transvaginal, digunakan terutama pada kasus ginekologi untuk melihat tanda-tanda patologi dalam rongga panggil. Untuk mesin selanjutnya yaitu mesin printer yang digunakan untuk mencetak hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Selain mesin, kita harus juga mengenali beberapa tombol yang penting digunakan pada pemeriksaan ultrasonografi. Tombol yang pertama yaitu tombol New Patient. Tombol ini digunakan untuk memasukkan data pasien baru. Isi data sesuai dengan identitas pasien yang akan melakukan pemeriksaan. Tombol yang kedua yaitu tombol freeze. Tombol ini digunakan untuk menangkap hasil pemeriksaan USG yang sesuai dengan pemeriksaan yang diinginkan. Hasil pemeriksaan akan terlihat sebagai potongan gambar pada monitor. Tombol yang ketiga yaitu tombol measurement. Tombol ini digunakan untuk menentukan pengukuran biometri pada janin, seperti pengukuran CRL untuk menentukan usia gestasi pada trimester pertama, dan pengukuran BPD untuk menentukan usia gestasi pada trimester kedua dan ketiga pada kehamilan. Tombol yang keempat yaitu tombol report. Tombol ini digunakan untuk melihat keseluruhan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu tombol store. Tombol ini digunakan untuk menyimpan hasil pemeriksaan ke dalam program komputer USG. Dan yang terakhir yaitu tombol print. Tombol ini digunakan untuk mencetak hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Hal-hal yang perlu ditanyakan oleh dokter yang pertama yaitu anamnesi identitas pasien, dan yang kedua yaitu status pernikahan, dan yang terakhir adalah hari pertama head terakhir. Simak video kali ini. Dan untuk penata laksanaannya, simak video berikut ini. Setelah anamnesis selesai, dokter mempersilahkan pasien menuju tempat pemeriksaan USG. Minta pasien untuk tidur terlentang. Asisten akan membantu menampilkan daerah perut yang akan diperiksa. Perut bagian bawah ditampakkan dengan batas bawah setinggi tepi atas rambut pubis, batas atas tinggi sternum, dan batas lateral sampai tepi abdomen. Pasang kertas tisu besar di bagian abdomen atas dan bawah. Hal ini berguna untuk melindungi pakaian pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan USG, dokter harus melakukan prosedur cuci tangan. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran kuman antara dokter kepada pasien dan sebaliknya. Dokter melakukan
melakukan pemeriksaan luar abdomen pada pasien untuk mencari tanda-tanda patologis seperti adanya massa, perlengketan, atau jaringan parut abdomen. Asisten membantu meletakkan jari USG secukupnya pada permukaan perut pasien. Transducer USG yang akan digunakan pada pemeriksaan ini adalah transducer transabdominal. Pada alat transducer transabdominal, terdapat petunjuk arah pada tepi kiri transducer. Petunjuk ini digunakan untuk melihat arah potongan gambar pada monitor USG, yang umumnya dapat terlihat sebagai tanda titik pada tepi kiri atas monitor. Pegang transducer transabdominal secara gentle seperti memegang pena. Eksplorasi abdomen menggunakan USG. Letakkan transducer pada dinding abdomen pasien. Jangan menekan dinding abdomen secara berlebihan. Akan mempengaruhi gambar yang dihasilkan pada USG 2 dimensi transabdominal. Perhatikan posisi transducer, gambaran anatomis, dan gambaran USG yang dihasilkan. Posisikan transducer secara sagital terhadap dinding abdomen pasien untuk melihat keadaan vesika urinaria. Vesika urinaria yang tampak penuh saat pemeriksaan USG merupakan keadaan terbaik untuk menilai dengan jelas keadaan uterus selama masa kehamilan. Posisikan pula transducer secara longitudinal terhadap dinding abdomen untuk menilai secara jelas kantong gestasi, yolk-sac, dan embrio. Untuk menilai adanya kehamilan pada trimester pertama, harus ditentukan adanya kantong gestasi pada pemeriksaan USG. Secara longitudinal, geser transducer untuk menilai uterus dari daerah kanalis cervicalis hingga kafum uteri bagian atas. Kantong gestasi akan tampak mulai kehamilan 4 minggu sebagai gambaran cincin hiperekoid. Pada usia kehamilan lebih dari 6 minggu, dapat pula terlihat adanya embrio dan yolk-sac pada kantong gestasi. Kecepatan pertumbuhan embrio adalah 1 mm per hari. Bila kurang dari 1 mm per hari, merupakan tanda pertumbuhan janin terhambat atau keadaan patologi lainnya. Deteksi tanda pasti kehidupan hasil konsepsi dengan menilai adanya fetal pulse menggunakan Doppler. Setelah mendapatkan kantong gestasi, embrio, dan yolk-sac, maka lakukan eksplorasi keseluruhan uterus secara longitudinal untuk menyingkirkan tanda-tanda patologis seperti massa pada uterus. Pemeriksaan biometri yang dapat dilakukan untuk menilai usia gestasi pada kehamilan trimester pertama adalah dengan cara mengukur volume kantong gestasi dan pengukuran crown crump length atau yang disebut juga sebagai CRL. Pengukuran volume kantong gestasi dapat dilakukan sejak kehamilan 4 minggu dengan cara mencari menu gestational sac pada mesin USG. Kemudian, lakukan pengukuran dari tepi dalam kantong gestasi ke tepi dalam sisi lainnya atau inner to inner. Hasil perhitungan akan secara otomatis didapatkan pada program komputer USG. Penemuan kantong gestasi merupakan konfirmasi awal adanya kehamilan. Kantong gestasi dapat mulai dilihat pada kehamilan 4 minggu. Pada USG transabdominal, rata-rata baru dapat dilihat pada usia kehamilan 5 hingga 6 minggu. Pengukuran kantong gestasi dapat digunakan untuk menentukan usia gestasi bila belum ditemukan adanya embrio. Gambaran double decidual sign merupakan cincin hiperekoid ganda yang melekat pada endometrium uterus. Hal ini merupakan penanda kehamilan intrauteris. Yolk-sac dan embrio merupakan tanda pasti adanya kehamilan. Dapat dilihat mulai usia kehamilan 5 hingga 6 minggu. Keberadaan keduanya di dalam uterus merupakan penanda pasti kehamilan intrauterin. Apabila yolk-sac dan embrio telah ditemukan, maka pengukuran usia gestasi didasari pada CRL. Sedangkan untuk mengukur CRL dapat dilakukan pada usia kehamilan di atas 6 minggu. Pengukuran CRL merupakan parameter terbaik untuk menilai gestasi pada trimester pertama kehamilan dengan kesalahan usia gestasi
5 hingga 7 hari. Waktu terbaik pengukuran CRL adalah pada usia gestasi 7 hingga 10 minggu. Cara pengukuran CRL adalah dengan mencari potongan gambar puncak kepala sampai bokong janin. Kemudian, tekan tombol freeze, lalu cari menu CRL pada mesin USG. Kemudian, tarik kaliper dari puncak kepala sampai bokong janin. Hati-hati, karena ekstremitas inferior dan yoksak tidak boleh dihitung. Hasil pengukuran akan secara otomatis tampak pada monitor USG. Hasil pengukuran CRL juga dapat ditentukan secara manual berdasarkan tabel referensi CRL. Tentukan pula tanda pasti kehidupan janin dengan menilai fetal pulse menggunakan metode Doppler atau Bemol pada mesin USG. Bila didapatkan embrio dengan CRL kurang dari 5 mm dan belum didapatkan fetal pulse, maka pemeriksaan diulangi seminggu kemudian. Tahap lainnya pada pemeriksaan USG obstetri trimester pertama adalah melaporkan serta merujuk pasien jika terdapat tanda patologis selama pemeriksaan, seperti didapatkan gambar mola hidatidosa dan tanda-tanda kegagalan kehamilan. Mola hidatidosa merupakan kegagalan pembentukan janin yang pada ultrasonografi dapat dijumpai gambaran badai salju dan tidak ditemukan adanya embrio maupun fetal pulse. Apabila pada pemeriksaan ultrasonografi, dokter menemukan tanda sebagai berikut yang merupakan tanda kegagalan kehamilan. 1. CRL lebih dari 7 mm dan tidak dijumpai adanya fetal pulse. 2. Diameter rata-rata kantong gestasi lebih dari 25 mm dan tidak dijumpai embrio. 3. Ketiadaan embrio dengan fetal pulse 2 minggu atau lebih setelahnya ditemukan kantong gestasi tanpa yoksak. 4. Ketiadaan embrio dengan fetal pulse 11 hari atau lebih setelah ditemukannya kantong gestasi dengan yoksak. Maka, konsultasikan atau rujuk pasien kepada ahli obstetri dan ginekologi terdekat. Jika seluruh pemeriksaan telah selesai, maka hasil pemeriksaan USG dapat dicetak. Bersihkan jeli USG pada transducer yang telah digunakan dan buang limpah medis di tempat khusus. Dokter menjelaskan pada pasien bahwa pemeriksaan USG telah selesai dilakukan dan minta asisten untuk membantu pasien membersihkan sisa jeli USG dan merapikan pakaian pasien. Setelah pemeriksaan selesai, dokter akan menjelaskan tentang USG yang baru saja dilaksanakan. Tak lupa pula, dokter akan memberikan edukasi tentang keadaan janin dan ibunya. Dokter juga akan mempersilahkan pasien untuk bertanya tentang kondisinya. Bu Lisa, tadi kita sudah periksa kehamilannya dan kondisi janinnya itu sekitar 8-10 minggu atau sekitar 2 bulan dan dalam keadaan baik. Nah, untuk pemeriksaan berikutnya kita akan periksa ulang sekitar 2 minggu lagi. Nanti akan kita berikan juga vitamin untuk menunjang kehamilan. Nah, itu yang akan ditanya, Bu. Seluruh hasil pemeriksaan harus ditulis dalam lembar pemeriksaan USG untuk pasien dan buku rekam medis. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.